Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Sobratur Romanda dengan NIM 2005110618. Saya dari kelas 3A Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester saya dengan mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Yang pertama ada satuan pendidikan, yaitu SMP, kelas atau semester, kelas 8, semester 1 dan 2, mata pelajaran bahasa Inggris, topik deskriptif, skill listening, and alokasi waktu 2 kali 40 menit. Selanjutnya A, yaitu kompetensi inti. Memahami makna teks tulis fungsional dan esai pendek sederhana berbentuk deskriptif teks yang berkaitan dengan mendeskripsikan seseorang. Yang B yaitu kompetensi dasar, merespon makna dan cara mendeskripsikan seseorang secara akurat dalam teks yang berbentuk deskriptif teks. Selanjutnya C, yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada pada teks deskriptif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna dan ciri-ciri dalam teks deskriptif teks. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran tersebut ialah yang pertama, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada pada teks deskriptif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna dan memahami dan juga mengerti akan ciri-ciri dalam teks deskriptif tersebut. Oke, selanjutnya E, materi. Yang pertama yaitu example of descriptive text. The title is My Best Friends. We are neighbor and we always go to the same school. Namely is Asmaul. Asmaul is taller than me. She has blonde hair and pointed nose. Her favorite food is fried rice and juice. We often out playing together in my house. But sometimes we like to swimming in water park. Asmaul and I are best friends forever. B, yaitu fungsi sosial. To describe something like someone, for example, my English teacher, a friend's father, mother, and many again. And C, structure text. Number 1, identification, and number 2, description. D, unsur kebahasaan. Yang pertama, kata dan tata bahasa yang biasanya digunakan dalam teks deskriptif tersebut yaitu seperti karakteristik manusia. Contohnya, beautiful, tall, pointed nose, black hair, and many other. Yang kedua yaitu tata bahasa. Teks deskriptif biasanya menggunakan simple present tense dalam bentuk instruction. Subject plus present form of the verb. Example, she is beautiful. Yang E, media atau alat bahan dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media dan alat. Kita bisa menggunakan laptop, speaker, dan HP. Dan yang kedua yaitu bahan. Bahan yang akan kita gunakan kali ini yaitu audio. Dan yang ketiga, sumber belajar. Kita bisa melihatnya dari internet, Google, atau YouTube. Dan yang terakhir yaitu F, langkah-langkah belajar. Yang pertama ada pendahuluan yaitu 10 menit. Di sini, guru memberi salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Dan yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa mengungkapkan bagaimana mendeskripsikan seseorang. Yang kedua ada inti, dengan bimbingan guru siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, siswa mendengarkan audio tentang deskriptif text. Langkah selanjutnya yaitu bertanya. Di sini kita bisa menggunakan guessing game, siswa menebak deskripsi seseorang serta grup lain yang akan menjawab deskripsi tersebut. Dan yang kedua, siswa mempertanyakan nih tentang kata yang sulit dan struktur deskriptif teks.
Dan yang ketiga, guru akan menjelaskan tentang struktur teks dan struktur bahasa yang ada pada teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu penutup selama 10 menit. Di sini, guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini. Dan yang kedua, guru memberikan tugas pada siswa dan selanjutnya, guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode audio media untuk menjelaskan apa itu descriptive text dan ciri-ciri berupa strukturnya. Pada video kali ini, kita akan membahas descriptive text dalam bahasa Inggris. Descriptive text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dan menjelaskan dengan sedetil mungkin ciri-ciri atau sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, benda, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang objek yang akan digambarkan atau didengarkan kepada pembaca. Ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan sedetil mungkin objek yang dibicarakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung. Struktur dari descriptive text. Yang pertama, identification, berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan yang terletak di paragraf pertama, sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Yang kedua, description, yang berada di paragraf kedua dan biasanya berisi tentang sifat-sifat yang ada pada objek yang kita kenalkan pada paragraf pertama. Agar kalian lebih paham, berikut contoh descriptive text. My best friend is Ernesto and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. He is punctual, well-educated, and has good manners. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well-dressed and well-behaved. All teachers have a high opinion of him. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest and obedient. He also plays the guitar, and he makes his parents very proud of him. He secures good marks, and is usually top of his class in examinations. He inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I am happy to have such a friend. Nah, itu dia teman-teman contoh dari descriptive text. Sekarang saatnya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Soal yang pertama yaitu silakan kalian identifikasikan simple present tense pada teks tersebut. Yang kedua, silakan kalian catat kata-kata sifat yang muncul dalam teks tersebut. Yang ketiga, mana saja kata kerja penghubung yang muncul pada teks tersebut.